rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama tadi kita simak adalah pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang mana isinya itu adalah mengingatkan kepada kita, kepada anak, cucu Adam atau kepada manusia pada saat memasuki ke dalam masjid untuk menggunakan pakaian yang bagus, ya, menggunakan pakaian yang bagus, makan dan minum, tapi jangan berlebih-lebihan, ya. Jadi mengingatkan kepada kita, tapi itu hanya secara garis besar, ya. Nah, kajian lebih dalam dari surah Al-A'raf ayat 31 ini, mari sama-sama kita dengarkan dari guru kita yang sudah siap untuk membahas lebih tajam. Silahkan Ustaz Fadl. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam bi kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Di hari yang penuh berkah ini, di hari penuh kemenangan ini, Allah tempatkan keimanan pada diri kita. Semoga juga Allah berikan karunia, ya, kemudahan rezeki, dihapuskan segala dosa-dosa kita dan diberikan sesuatu yang terbaik nanti di yaumil akhir untuk bisa bertemu dengan para kekasih Allah dan bisa bertemu dengan Rasulullah untuk bisa melihat indahnya senyum Rasulullah. Para jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang surat Al-A'raf ayat ke-31, di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama, Allah menyeru kepada anak Adam untuk apa? Ketika ke masjid, ya, menggunakan pakaian atau perhiasan. Bahasa perhiasan ini bisa juga pakaian yang bagus. Jadi jangan hanya sekedar kita arisan pakai pakaian yang bagus. Tapi ketika ke masjid, ya, dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bagus. Nah, bahkan para ulama terdahulu ketika dia mau membaca Al-Quran saja, dia harus yakinkan mulut dia itu bersih. Dia bersiwak, dia sikat gigi setiap dia mau mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, bahkan beberapa ulama itu setiap dia mau ke masjid, dia harus beli pakaian yang baru. Karena dia berhadapan dengan apa? Sang Maha Besar, Sang Maha Pencipta, Maha segalanya. Ya, jadi kata kuncinya di sini ada berapa? Yang pertama adalah menggunakan pakaian baru atau pakaian yang bagus ketika di masjid atau menuju masjid. Yang kedua adalah makan dan minumlah tidak berlebihan. Nah, bab tentang makan dan minum ini adalah menjadi kajian kita tersendiri, ya, tentang bab tentang kesehatan. Dulu ada seorang pemimpin besar namanya Harun Ar-Rasyid. Dia punya seorang dokter. Dokter ini adalah dokter yang paling cerdas. Paling cerdas di zaman tersebut, tapi dokter tersebut beda agama, Nasara. Suatu saat dia memanggil seorang ulama yang bernama Ali bin Husain. Jadi seorang ulama besar. Dia tanya, dokter tersebut bertanya kepada ulama tersebut, bahwa di dalam agama kalian atau di dalam kitab suci kalian tidak pernah bicara tentang kesehatan. Dan nabi kalian tidak pernah bicara tentang kesehatan. Langsung seorang ulama tersebut mengatakan, ada. Di dalam kitab suci kami
hanya sebagian dari ayat dalam kitab suci kami berbicara tentang kesehatan, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 31 ini, tapi menjadi inti sari dari ilmu kesehatan itu. Apa? Makan dan minumlah tidak berlebihan. Nah, disinilah kaidah para jamaah sekalian, ya, kaidah ketika kita mau sehat, maka bukan pelarangan makanan yang sudah halal dan baik, tapi batasin jumlah. Contoh yang sederhana, para jamaah. Kalau penderita asam urat boleh makan emping tidak? Hah? Bener nggak boleh? Nih, Ustadz David gimana nih? Penderita asam urat boleh nggak makan emping? Alhamdulillah sih belum pernah ngerasain. Belum pernah. Ya. Jadi satu emping itu tidak ada masalah. Oh. Tapi yang menyebabkan sakit penderita asam urat itu kalau ada bahasa ketika makan emping, tanggung, sayang, mubazir. Oh. Nah, artinya karena berlebihan. Apalagi kalau tanggung sayang mubazirnya satu kaleng ya Ustaz. Betul ya. kan tadi, sayang tanggung mubazir lah, akhirnya habis. Ya, nah maka di sinilah para ulama mengatakan, ya bukan pelarangan makanannya, tapi batasilah jumlah dari makanan tersebut. Iya. Dan begitu juga ketika saya ada pasien datang digotong, ya gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, dia datang nggak bisa berbuat apa-apa, cuman mengatakan Ustadz, saya nggak bisa jalan. Saya tanya satu, sebenarnya Bapak pengen makan apa? Dia bilang, udah 3 bulan ini sebenarnya saya tuh pengen makan nasi Padang. Waduh. Tuh. Enak banget Ya itu. kan? Makan nasi Padang. Ya ini kita bicara tentang bagaimana Al-Quran menceritakan tentang bab membatasi makan dan minum dalam kategori bab tentang kesehatan. Iya. Ya, akhirnya saya bilang gini, karena Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab At-Tibun Nabawi atau dalam kitab Jadul Ma'ad jilid yang keempat, nah itu dikatakan kalau bisa diobati dengan makanan, maka obatilah dengan makanan. Ya, jadi kalau kita sakit bisa diobati dengan makanan, maka diobati dengan makanan. Akhirnya si bapak langsung, iya Ustadz saya pengen banget. Udah, karena nanti zuhur, saya bilang di dekat klinik saya tuh ada 3 warung Padang. Bapak silakan makan, tadi datangnya digotong. Naik ke lantai 3 digotong. Nah Bapak silakan makan tapi hanya 3 suap. Akhirnya dia makan, ba'da zuhur konsul lagi, dia langsung ketemu saya, langsung nggak digotong. Dia mengatakan, Alhamdulillah Ustadz, saya lega. Nah dia lupa tadi digotong, gara-gara 3 suap nasi Padang dia bisa jalan normal. Sehat, iya. Nah, artinya bahasa pelarangan ini sebenarnya adalah merusak sistem kerja. Ya, sel-sel di dalam tubuh kita, ya. Jadi beda. Ketika bahasa Al-Qur'an tadi adalah batasin makan dan minum, bukan jangan makan dan minum. Oh. Ya, bukan jangan makan dan minum. Ini yang bahaya. Ya, tadi sama Ibu ketika dilarang makan durian, disediain durian, wah itu menggerutunya panjang. Kenapa sih tahu saya kolesterol, kenapa disediain durian? Sebel dah. Pasti begitu kan? Iya. Nah, tapi ketika kita tahu, oh bisa. Saya punya komitmen, saya makan durian tapi pulang dari sini saya harus lakukan 2. Yang pertama saya harus mengkonsumsi cuka. Nah, cuka ini adalah makanan kesukaan Nabi Bu. Cuka apel. Oh, apple cider Ya. atau cuka Jadi apel. dikonsumsi ketika asar. Jadi ba'da asar itu ada sunnah yang dianjurkan supaya kolesterol kita nggak jahat masuk di malam hari. Maka di ba'da asar itu mengkonsumsi cuka. Oke. Ya, jadi bukan cuka bakso. Bukan pagi hari Ustaz ya? Bukan. Bukan pagi hari. Ya, jadi bukan cuka bakso. Nanti Bukan pulang cuka dari sini kata Ustadz sunnah. Yuk kita makan mang bakso sunnah, giginya hancur. Ya, nah jadi cuka ini adalah untuk memotong kolesterol jahat yang kita makan tadi di waktu siang, atau tadi memotong kolesterol jahat yang tadi ada dalam durian. Durian itu kolesterolnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan telur puyuh. Tapi kenapa kita selalu salahkan duriannya padahal telur puyuh lebih tinggi? Iya. Ya kan? Nah, jadi itu caranya. Harus kita. Maka innama yusri yusra. Ketika ada ujian, hari itu juga ada solusinya. Iya. Ya, maka kita harus cari solusinya. Nah, maka batasi makan dan minum. Ya, bukan pelarangan makan dan minum. Nah, akhirnya Harun al-Rasyid itu memanggil 4 dokter terkenal gara-gara ayat tersebut. Ya, dipanggillah 1 dokter dari Romawi. Ditanya, obat apa yang paling manjur menurut Anda hari ini? Atau abad ini? Maka dijawablah, obat yang paling manjur abad ini adalah air hangat. Nah, itu air hangat tuh obat paling manjur. Jadi minum itu dengan air hangat. Ya, bukan kebalik, mandi dengan air hangat, minum air dingin.
Ya. Nah, jadi kalau kita mandi pakai air hangat dikatakan dalam kitab Ibnu Qayyim Az-Jauzi dalam kitab Tibun Nabawi itu untuk orang-orang yang sudah tua. Yang kedua punya penyakit diabetes, punya penyakit jantung. Nah, dia nggak boleh dengan air dingin langsung. Ya. Nah, terus dipanggil lagi dokter dari Irak, ditanya, "Obat apa yang paling manjur abad ini?" Maka dijawablah, obat yang paling manjur adalah daun seledri. Wah, daun seledri ini bagus. Ya, untuk cleansing, untuk detoksifikasi, jadi buang air kecil baik, ginjal kita akan bagus. Nah, dipanggil lagi lah satu dokter yang hebat dari India. Ditanya, obat apa yang paling manjur abad ini? Maka dijawablah obat yang paling manjur abad ini adalah biji hitam. Biji hitam itu apa? Habatus sauda. Maka Nabi mengatakan, alaikum bihadihi habatus sauda syifa'an kulli da'ilasam. Hendaklah kalian mengkonsumsi habatus sauda karena obat dari segala macam penyakit kecuali maut. Nah, yang keempat inilah dokter dari Afrika, dokter yang paling cerdas. Obat apa yang paling manjur abad ini? Maka dijawab, obat yang paling manjur abad ini adalah benar apa yang dikatakan Romawi, benar apa yang dikatakan Irak, benar apa yang dikatakan India. Lalu obat yang paling manjur menggabung ketiga-tiganya dan ditambah makanlah ketika selera, berhentilah ketika selera. Artinya apa? Sesuai dengan tafsir ayat tersebut, batasilah makan dan minum. Ya, bukan pelarangannya. Iya, batasi ya. Batasin makan dan minum. Baik Ustadz. Jadi dibatasi aja Ustadz ya. Oke, alhamdulillah. Ya, bapak-bapak silahkan yang seneng gulai kambing, ayo ya. Nih biasanya suka lupa nih ibu bapak yang ada di rumah pas lagi hari raya Idul Fitri seperti ini nih ya, sampai rumah orang makan pertama ya kan rendang, nanti makan gulai kambing, habis itu makan ketupat. 5 rumah kenyang perut ya Bu ya. Santan semua. Kalau santannya masalah nggak sih Ustaz? Santan masalah tetap. Oh, ya, gitu. Tapi kembali lagi Abu Hurairah mengatakan dalam bab tentang makan, lakukanlah kebiasaan yang biasa kalian lakukan. Artinya kalau ini sudah menjadi satu biasa di satu daerah, ini silahkan. Tapi tetap Nabi suka makan daging, Nabi suka puasa dan olahraga. Makanya kalau kita suka makan santan, maka jangan lupa olahraga dan puasa. Puasa, setuju. Baik, silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Waduh, langsung banyak yang nanya. Silakan, ya Ibu mana? Ya Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ega dari Majelis Taklim Harapan Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Kan selama kita bulan Ramadan kemarin, kita kan harus menahan hawa nafsu, baik makan, minum. Nah, pas lebaran tiba kita kan hilaf ya, makan semuanya, apa aja kita makan. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu akan merusak fitrah kita enggak ya? Terima kasih. Oh, makasih. Mungkin ngerusak nggak sih kebiasaan yang kemarin udah kita latih selama Ramadan gitu, ngerusak badan, metabolismenya, siklus badannya rusak lagi nggak sih? Silakan Ustaz. Ya, bismillah. Jadi saya sebelum melari ke pertanyaan tadi, sebenarnya gini, ada satu penelitian yang sangat luar biasa, seorang dokter spesialis penyakit dalam di Yordan. Ketika saya baca jurnal tersebut itu menarik. Apa kata beliau? Seharusnya umat Islam itu tidak sakit. Karena dalam 1 minggu mereka ada puasa, dalam 1 bulan mereka ada puasa, dalam 1 tahun mereka ada puasa. Tapi kenapa umat Islam sekarang banyak yang sakit? Karena bukan puasa tapi puasah. Puasah. Ya kan, jadi puasah. Nah, akhirnya sakit-sakitan. Iya. Nah, olahraganya juga, Ustadz saya udah olahraga sunnah. Apa olahraga sunnah? Memanah, berkuda, berenang. Hari ini bukan olahraga sunnah, saya katakan. Tapi hari ini adalah olahraga selfie. Naik kuda, foto, turun lagi. Iya. Ya kan? Ambil busur panah, foto, turun lagi. Itu namanya olahraga selfie. Ya, nah makanya disitulah kita kenapa pola yang sudah baik dalam Ramadan ketika kita lakukan ketika puasa, ada niat di malam hari. Ini satu kata kunci bagaimana orang yang asam lambung supaya tidak kambuh. Ya, ketika kita puasa. Nah, maka niatnya ketika mau tidur kita udah niat mau puasa besok. Supaya apa? Enzim kita akan dikeluarkan. Sel darah putih akan mengatakan bahwa pimpinan kita besok puasa, maka kerjakan semuanya, enzim akan dikeluarkan sehingga asam lambung kita baik. Nah, jadi pola ini sudah baik. Lalu ketika Syawal, ketika Lebaran, kita semuanya makan. Maka disinilah sebenarnya wujud kasih sayang Allah. Kenapa ada puasa 6 hari setelah Syawal?
Iya. Ya, tujuannya adalah untuk mengembalikan fitrahnya lagi bahwa kita itu harus banyak menjaga pola makan kita. iya. Jadi boleh tuh 2 hari bebas, misalnya kan. Nah, tapi setelah itu ingat ya, apa yang kamu makan hari ini adalah investasi 5 tahun, 10 tahun kamu ke depannya. Sakit ibu hari ini bukan karena makan opor tadi malam atau tadi pagi, bukan makan rendang tadi pagi. Tapi sakit ibu hari ini adalah hasil didikan makanan kita 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Baik Ustadz, jadi makannya sebenarnya intinya tadi itu Ustadz ya. Bukan, jadi gini, makanannya harus yang halal dan thayyib, tapi tetap tidak boleh berlebihan gitu ya. Pakat insya Allah. Oke, baik Ustadz. Nih Ustadz ini termasuk salah satu ini Bu, pakar Tibun Nabawi ya, pengobatan ala Nabi. Jadi kalau beliau menyampaikan itu insya Allah berfaedah buat kita ya Bu ya. Iya Bu, setuju Bu. Jadi gimana, bapaknya masih dilarang makan kambing Bu? Soalnya Ustadz yang repot ibunya kalau bapaknya sakit ya Bu ya? Ya betul, ya udah oke. Ini jadi pelajaran buat kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita jangan sampai hilang kebiasaan kita untuk menahan diri, menahan hawa nafsu kita, terutama dalam pola makan kita. Kita akan lanjutkan lagi bahasannya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.